Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Kami ucapkan selamat malam. Kali ini dengan saya Ismail Wahyudi dengan NPM 2022 110038, mahasiswa TI kelas karyawan Universitas Indo Global Mandiri. Kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas ujian tengah semester, yaitu pada program studi pemrograman berorientasi objek yang diampu oleh dosen Ibu Septa Cahyani, Skom MCS. Baik, mungkin bisa langsung saja. Kita sebelumnya akan menjelaskan terkait soalnya terlebih dahulu. Izin kita share screen. Nah, jadi tugasnya di sini adalah teman-teman kita diminta untuk membuat sebuah video, di mana video ini adalah untuk menjelaskan hasil program yang telah kita buat, di mana program ini telah ditentukan, yaitu terdapat pada soal ujian berikut ini. Di sini terdapat dua soal. Yang pertama adalah buatlah sebuah program Python untuk menerima data nilai mahasiswa, baik menghitung rata-rata, kemudian mengelompokkan ke dalam nilai kategori dan menampilkan hasilnya. Dan selanjutnya yaitu soal nomor 2 adalah sama, yaitu membuat program Python yang dimana memungkinkan dosen untuk mengelola nilai mahasiswa untuk beberapa mata kuliah. Program harus bisa menerima data nilai, menghitung nilai rata-rata, dan kemudian menentukan nilai huruf dan menampilkan nilai mahasiswa. Di sini juga ada beberapa perintah, yaitu kita diminta untuk membuat sebuah fungsi, baik mulai dari input nilai, kemudian menghitung rata-rata, kemudian fungsi menentukan nilai huruf, baik dari kategori A, B, C sampai dengan E, yang dimana terdapat kategori angka-angkanya. Kemudian juga yang terakhir yaitu menampilkan nilai dan juga peringkat mahasiswa. Ini soal nomor 2 dan soal nomor 1 juga kurang lebih sama, namun ada sedikit perbedaan pada hasilnya. Mungkin langsung saja kita masuk kepada program yang telah kita buat. Di sini saya telah membuat. Nah, baik. Di sini kita ada dua kode pemrograman. Sebelumnya mohon maaf kalau penulisan kodenya masih belum rapi, masih cukup berantakan. Yang pastinya kita lebih mengutamakan untuk kali ini yaitu fungsi ya teman-teman. Untuk kali ini kita juga langsung mencoba untuk memberikan nilai yang dimana nantinya user atau pengguna ini bisa menginputkan nilainya langsung menggunakan via web browser ya. Jadi program ini kita kombinasikan juga dengan HTML, di mana nanti kita bisa mengaksesnya via web base. Sebelumnya saya juga ingin menjelaskan, saya juga sudah menyiapkan beberapa bagian dari HTML ya, berupa indeksnya ya. Indeks kita bagi dua, indeks soal nomor 1 dan juga soal nomor 2. Kemudian juga untuk hasil HTML-nya juga kita bagi menjadi dua. Mungkin untuk penjelasan di HTML tidak perlu kita highlight ya, karena kita lebih berfokus pada hasil pemrograman pada program Python-nya. Baik, di sini juga untuk menjalankan sebuah program Python untuk bisa diakses menggunakan web base atau web browser, kita membutuhkan sebuah semacam framework ya. Framework ini tapi kita buat sendiri teman-teman. Kita buat sendiri, kita buat kodenya sendiri. Itu kita menggunakan yang namanya Flex ya. Jadi kita menggunakan tools yang namanya Flex ini, di mana Flex ini bisa menjembatani kode Python kita dan juga web browser yang nantinya akan menghasilkan hasil pengkodean kita. Jadi di sini juga sama, kita buat menjadi kita buat dua program, dua aplikasi, dua framework ya, dua tools, di mana tools yang pertama ini memang dikhususkan untuk program yang untuk menjalankan data nilai, yaitu soal nomor 1, dan yang kedua ini kita buat khususkan untuk mengelola nilai pada soal nomor 2. Langsung saja
pada data nilai. Pada data nilai ini juga sesuai dengan soal ya teman-teman. Kita coba buka lagi soalnya. Di sini kita diminta untuk buat input nilai mahasiswa, hitung rata-rata. Mungkin kita bisa minum sedikit ya. Kita share seperti ini, split. Nah jadi begini teman-teman. Pertama kali yaitu kita input nilai mahasiswa, di mana di sini terdapat beberapa parameter-parameter yang kita inputkan. Jadi ada beberapa fungsi ya teman-teman, seperti kita dalam fungsi ini juga menggunakan float. Contohnya untuk nilai float ini tujuannya karena nilai mata kuliah ini bisa berupa bilangan desimal seperti 8,5 kemudian 92,3. Jadi kita perlu mengkonversinya, data input itu menjadi float ya teman-teman. Selanjutnya yaitu pada hitung rata-rata. Nah, hitung rata-rata ini adalah hitung rata-rata ini kita sesuaikan sesuai kebutuhan, yaitu seperti rumus matematika berupa nilai mahasiswa 1, mahasiswa 2 dan juga mahasiswa 3 ini akan kita tambahkan, kemudian kita bagikan menjadi 3 yang nantinya akan menghasilkan nilai rata-rata pada data mahasiswa pada nilai rata-rata. Kemudian kita setelah diinput akan kembali ke data mahasiswa, yaitu berupa ini. Nantinya kita user akan diarahkan untuk menginput nilai mahasiswa berikutnya. Kemudian ketentuan kategori ya, ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di mana nilai 85 atau sama dengan atau lebih dari 85 akan mendapatkan predikat A. Kemudian apabila di bawahnya itu dari 70 sampai 84 akan mendapatkan nilai B, 50 sampai 69 C, dan juga berikutnya sampai dengan nilai E, yang dimana nilai ini tidak ada dalam pengkondisian sebelumnya ya. Jadi di luar itu semua akan mendapatkan nilai E. Kemudian pengelompokan mahasiswa, di mana pengelompokan ini akan nanti dibuat semacam ketentuan. Jadi mahasiswa ketika mendapatkan nilai A itu siapa saja, kemudian yang mendapat nilai B siapa saja, C siapa saja, sampai dengan E. Mungkin bisa langsung kita coba ini, kita jalankan programnya. Sebentar, kita jalankan. Oke. Baik. Nah, di sini kita diarahkan untuk mengakses ke local host ini ya teman-teman. Local host di sini. Nah, ini langsung kita tampilkan programnya. Nah, di sini, nah ini sebelumnya kita juga jelaskan, ini adalah IP host, yaitu IP local host dengan port 5000. Baik, di sini sudah kita buat judulnya adalah masukkan data mahasiswa. Masukkan data mahasiswa. Kemudian ini sih masuknya di indeks ya. Nilai mahasiswa. Nah, ini ya, ini header satunya, masukkan data mahasiswa. Baik, nah langsung saja ini kita juga sudah buat seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Ya, di sini kita buat nilai 1, nilai 2. Terus di sini kenapa kok nilai namanya ada di dalam kolom seperti ini? Itu ada pada indeksnya teman-teman, yaitu dengan jenis placeholder ya, style HTML-nya. Di sini coba kita langsung masukkan saja. Ini nama Ismail, kemudian name-nya 2022190001, kemudian nilainya misalkan 99, 98, 100 misalkan. Lalu kita tinggal klik ke button tambahkan mahasiswa lagi untuk mendapatkan baris selanjutnya. Kita isi, yaitu selanjutnya Wahyudi dengan NIM 2022110002, nilainya adalah 8
76, kemudian 67. Lanjut kita tambahkan atas nama Anggi, misal Anggi, tambahkan kita isikan dahulu NIM-nya 2022110003, kemudian nilainya adalah 34, 54, dan 65. Nama selanjutnya adalah Anton dengan NIM 2022110004 dengan nilai 66, kemudian 76 dan juga 77. Nah, di sini setelah tambahkan mahasiswa dirasa cukup, kita coba dengan 4 sampel data. Langsung saja kita proses nilainya. Nah, di sini langsung menghasilkan di sini ya. Sorry teman-teman, kita balik ke sini. Di sini tentukan, dan di sini akan mengelompokkan ya teman-teman. Mengelompokkannya adalah seperti ini. Kategori A, yang mendapatkan nilai di kategori A itu terdapat siapa saja, dan di kategori B siapa saja, kategori C siapa, kategori D juga siapa. Di sini juga sudah langsung disebutkan nilai rata-ratanya beserta NIM-nya. Dan di sini juga sama, di range 76 73 masih di kategori B. Selanjutnya di range 51 itu berada di kategori D. Baik, mungkin untuk program yang pertama saya rasa cukup ya. Baik, selanjutnya yaitu program keduanya seperti ini, kurang lebih sama teman-teman. Hasilnya seperti ini. Langsung saja kita run programnya. C run kelola nilai. Kita ubah dulu ke kelola nilai. Oke, kita tekan enter, kemudian kita akses ke sini ya. Oke, ada di sini. Nah, di sini ini untuk yang program tadi. Nah, ini untuk program yang selanjutnya. Di sini kita langsung saja kita masukkan juga namanya, nama mahasiswanya 11001, nilainya 9998, kemudian dan juga 100. Kita tambahkan lagi nama Yudi 2022110002, nilainya 7688 dan juga 86. Kita tambahkan satu lagi, misalkan tadi siapa, mungkin kita tambahkan Nasrul ya, 2022110003, nilai satunya yaitu 44, kemudian 99 dan juga 75. Kita tambahkan lagi misalkan namanya Okta 2022110004, 76, kemudian 90. Langsung saja kita ambil 4 sampel, atau kita ambil satu lagi lah biar lebih panjang. Namanya Karin 2022110006, nilainya 76 76 78. Kita langsung proses nilainya. Nah, jadi di sini teman-teman nilainya adalah langsung dikelompokkan. Ini adalah berdasarkan urutan, dan di sini ada sesuai predikat. Predikatnya adalah yang pertama Ismail Wahyudi dengan nilai rata-rata sekian, kemudian Karin dengan rata sekian, kemudian yang terakhir yaitu Okta dengan nilai rata-rata sekian. Dan ini semua sesuai dengan yang sudah kita buat berikut ini. Seperti kita inputkan dulu nilai mahasiswa, kemudian hitung rata-rata sama dengan program sebelumnya, itu dengan nilai 1, 2, 3 kemudian dibagi dengan 3, dan kemudian menentukan nilai huruf juga masih sama. Nah, yang membedakan adalah tampilan nilai dan juga peringkat mahasiswa. Di sini fungsi yang paling utama yaitu ada terletak pada reserve true, di mana ini akan menyusun hasil dari nilai rata-rata yang paling tertinggi berdasarkan nilai tertinggi menurun sampai dengan nilai yang terendah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.